Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa baru peserta PBAK tahun 2021 dan selamat pagi juga kepada Bapak Haji Winarno. Selamat datang, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa baru, hari ini hari ketiga PBAK tahun 2021. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat mengikuti kegiatan di hari yang ketiga ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula selawat serta salam selalu kita aturkan kepada manusia yang paling mulia, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita harapkan nanti semoga di yaumil akhir beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa baru sekalian, di hari yang ketiga ini kita masih disuguhkan dengan acara-acara dan kegiatan-kegiatan yang sangat menarik sekali yang merupakan rangkaian acara dari acara PBAK tahun 2021. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, pagi yang sangat berbahagia, kita bertemu lagi dengan salah satu pemateri yang sangat luar biasa yang sudah berada di tengah-tengah kita, yakni Bapak Haji Winarno MHI Cemet sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal. Selamat pagi Bapak. Baik teman-teman, di pagi yang cerah ini kita akan berdiskusi, tanya jawab, dan menggali segala informasi dari narasumber kita yang luar biasa ini mengenai mosi yang berjudul Supremasi Hukum dan Anti Korupsi di Lingkungan IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung. Nah, mohon izin Bapak Haji mengenai mosi kita yang sangat menarik sekali ini Pak, mengenai supremasi hukum dan anti korupsi di lingkungan IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung. Nah, yang ingin saya tanyai Pak, mengenai mosi ini sendiri Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai supremasi hukum itu sendiri dan anti korupsi di lingkungan kampus kita yang tercinta ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa terlebih dahulu adik-adik mahasiswa baru. Adik-adik masih semangat di hari ketiga ini? Apa kabarnya? Sehat semua? Siap mengikuti kegiatan ini sampai selesai? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung, para panitia PBAK tahun 2021 yang sangat-sangat luar biasa, adik-adik mahasiswa baru yang saya cintai. Pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya lebih akrab. Iya, silakan Pak. Ya, nama saya Haji Winarno MHI Cemet. Adik-adik, Cemet ini udah ada yang tahu? Udah ada yang tahu Cemet itu apa? Iya, Cemet itu Certified Mediator, bahwa salah satu profesi yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alhamdulillah saya tahun kemarin ikut pelatihan dan dinyatakan lulus bersama Ibu Tauratiah MH. Dan saat ini yang beracara baru saya sendiri. Saya sudah menangani lebih 50 perkara di pengadilan, baik itu di pengadilan Pangkal Pinang maupun di Sungai Liat. Ini adalah profesi. Perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa baru bahwa saya dosen tetap Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung. Home base saya di Prodi Hukum Keluarga Islam.
Dulu saya pernah menjadi Kaprodi sebelum saya diangkat Kepala Satuan Pengawas Internal YIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Pagi ini saya mendapat topik yang sangat menarik dari Panitia PBAK tahun 2021 tentang supervisi hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Adik-adik mahasiswa serta Panitia PBAK 2021 yang saya hormati, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa SPI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017, bahwa SPI ini bergerak di bidang non-akademik. Salah satunya adalah mengawasi kegiatan-kegiatan di luar akademik termasuk supervisi hukum ini. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang ada di bidang hukum, maka SPI bisa masuk ke sana. Nah, adik-adik yang saya cintai, kemarin di bulan Juli untuk menegakkan supervisi hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, saya diutus oleh kampus melalui surat perintah Bapak Rektor. Saya mengikuti pelatihan di Inspektorat Kementerian Agama bekerjasama dengan KPK Republik Indonesia. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus oleh KPK Republik Indonesia untuk berpartisipasi dalam pencegahan Luar biasa gratifikasi sekali. di perguruan tinggi. Kita beri aplaus yang meriah kepada Bapak Haji Winarno. Jadi untuk itu di YIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, insya Allah kami dari SPI dalam waktu dekat akan mengumpulkan baik itu para pimpinan, para unit maupun nanti adik-adik perwakilan dari DEMA, baik itu DEMA Institut maupun fakultas, nanti akan kita undang. Kami akan menyampaikan tentang ilmu yang kami dapat pada saat pelatihan, baik itu di Inspektorat maupun di KPK Republik Indonesia. Karena yang rawan di perguruan tinggi ini adalah masalah-masalah gratifikasi. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan adik-adik maba tahun ini yang kuliah di kampus kita ini betul-betul murni lulusnya. Amin. Bukan karena si A si B atau membayar si A si B sehingga mendapatkan prodi yang diinginkan. Adik-adik mahasiswa yang masuk di YIN ini semuanya lulus murni? Sepertinya 100% lulus murni, Pak. Alhamdulillah. Ya, ini artinya adik-adik sudah ikut dalam rangka pencegahan gratifikasi. Benar sekali. Bahwa kalau masuk ke perguruan tinggi ini menyogok untuk ngambil prodi ini, prodi itu, atau lulus tidak sesuai yang diinginkan, Atau maka dengan mungkin membayar oknum tertentu, ini gratifikasi, ya. Dan Benar ini sekali, Pak. bisa tindak lanjuti dan ini bisa dikasuskan dalam kasus pidana. Oh, begitu, Pak ya. Iya, di negara kita ini ya termasuk di perguruan tinggi ini banyak sekali gratifikasi yang terjadi. Misalnya kita melihat di beberapa perguruan tinggi, kita melihat ada para pimpinan, ada oknum-oknum tertentu itu ditangkap oleh KPK, itu tidak lain karena gratifikasi yang terjadi. Benar. Nah, adik-adik mahasiswa, nanti ada yang tergabung nanti dalam DEMA, dalam HIMA, nanti adik-adik nanti tentunya ketika sudah bergabung di YIN ini nanti banyak pilihan terhadap organisasi-organisasi yang secara legal itu diakui keberadaannya di kampus kita. Nah, tentunya nanti ada kalanya adik-adik melakukan kegiatan di mana kegiatan ini nantinya misalnya menggunakan dana negara atau dana DIPA yang ada di YIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung ini. Nanti setiap dana yang dikeluarkan oleh adik-adik dalam rangka melaksanakan kegiatan apapun bentuk kegiatannya, maka harus ada pertanggungjawaban melalui laporan. Maka nanti kita harus berbasis data. Artinya kalau belanja membeli sesuatu harus dibuktikan dengan kwitansi. Nanti ini akan dimasukkan dalam laporan. Nah, kemudian nanti ketika membuat laporan jangan sampai ini terjadi perbedaan. Kami beberapa waktu yang lalu melakukan audit internal bahwa antara laporan kegiatan dengan tema di RAP atau di DIPA itu berbeda. Nah, ini berbahaya. Ini akan mengembalikan kalau ada pemeriksaan. Tapi karena kita adalah sifatnya internal, kita minta perbaiki supaya nanti kalau ada pemeriksa dari internal maupun eksternal kita, maka kita sudah bisa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Nah, kemudian adik-adik mahasiswa perlu saya sampaikan juga
ya apapun pilihan Anda kuliah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung ini, maka karena ini adalah sudah pilihan adik-adik sekalian, maka harus betul-betul punya target, betul-betul punya planning ya untuk percepatan penyelesaian kuliah. Nah, ini adik-adik HKI, khususnya HKI, bahwa kemarin saya keliling di beberapa pengadilan di Bangka Belitung ini, bahwa memang ke depan ini profesi yang menjanjikan itu adalah profesi mediator ini. Oke, Iya. baik. Karena mediator ini kalau saya lihat untuk di wilayah Bangka Belitung ini, mediator ini kalau kita dari IAIN ini kayaknya gampang sekali pemasarannya. Nah, kenapa? Ya terutama di pengadilan agama. Ketika kita mediasi perkara di pengadilan agama, maka kita harus memahami konsep-konsep fikih. Yang tentunya konsep-konsep fikih ini mungkin walaupun di perguruan tinggi umum itu dipelajari mungkin sekedar kulit. Tapi kalau kita di IAIN ini khususnya prodi hukum keluarga Islam, kalau bahasa orang Bangka ini sudah langok kalau belajar fikih. Sampai 8 kali kita belajar fikih. Nah, kenapa? Karena kita mediasi perkara kita harus memahami para pihak. Yap, Ya, misalnya mereka mau bercerai, kita tanya, harus kita identifikasi betul. Yang kita tanya semuanya yang berkaitan dengan norma-norma agama. Misalnya, saya pernah menemukan kasus di pengadilan ketika saya mediasi, dia mau bercerai. Sudah saya tanya para pihak, saya minta penjelasan dari para pihak, kemudian para pihak saya tanya, kapan melakukan hubungan badan terakhir? 3 hari yang lalu, Pak. Wah, ini berbahaya. Karena di dalam ilmu fikih kalau sudah melakukan hubungan ini, maka ini talak bidik, ya, talak yang tidak sesuai dengan norma agama. Makanya kalau orang mau bercerai itu harus disempurnakan dulu masa ininya. Harus salah satu kuru, ya, walaupun menurut para ulama ini terjadi perbedaan. Apakah dia 3 kali suci atau 3 kali haid, ya? Karena ini untuk mengidentifikasi rahim wanita, apakah kosong atau sudah berisi. Nah, tentunya ini adik-adik HKI nanti yang ngambil prodi HKI ini harus betul-betul mendalami ilmu-ilmu fikih ini. Yang kedua, untuk adik-adik prodi HKI, harapan kami dari dosen IAIN berharap betul adik-adik ya punya target, punya niat, punya semangat untuk penyelesaian studi, karena sampai hari ini seluruh pengadilan di Republik Indonesia ini, baik pengadilan agama, pengadilan negeri, petun, tata usaha negara maupun pengadilan militer, ini kekurangan hakim. Nah, tentunya salah satu ya ruang lingkup prodi HKI ini nanti bisa jadi hakim. Oke. Kemudian dengan nomenklatur terbaru di 2018 bahwa lulusan HKI itu sudah bisa jadi jaksa. Karena sarjananya sekarang sudah SH bukan lagi SHI. Nah, kemudian bisa juga menjadi hakim pengadilan negeri karena gelarnya sudah SH. Kalau dulu terfokus pada pengadilan agama, hari ini sudah bisa menjadi hakim pengadilan negeri, bahkan sudah bisa menjadi hakim pengadilan tata usaha negara. Nah, kemudian prodi HKI ini nanti bisa jadi penghulu, ya bisa jadi penyuluh, bahkan bisa jadi guru, ya guru fikih, ya nomenklatur 2018. Kalau kemarin yang ngajar fikih itu adalah sarjana agama, ya sarjana pendidikan Islam, maka hari ini untuk ngajar fikih itu adalah sarjana syariah. Sama halnya dengan ulumul Quran, ulumul hadis, akidah akhlak yang dulunya FAI, sekarang yang ngajarnya adalah lulusan Usuluddin. Nah, jadi kalau masalah peluang ya untuk adik-adik HKI, insya Allah sangat terbuka lebar, ya tergantung siap tidak untuk berkompetisi itu di tengah-tengah sulitnya lapangan pekerjaan hari ini. Tapi saya tetap optimis. Sesulit apapun lapangan pekerjaan, kalau amunisi hari ini kita siapkan, maka tidak ada kata-kata sulit. Maka saya sampaikan pada adik-adik mahasiswa, kuliah harus semangat, ya. Berorganisasi silakan, tapi utamakan adalah akademik. Karena ketika organisasinya bagus, akademiknya anjlok, ini akan menjadi buruk juga. Ya, akademiknya bagus tapi tidak berorganisasi, ini akan menjadi penilaian juga. Karena rata-rata orang yang sukses ya di negara kita ini, baik mereka sebagai legislatif maupun pejabat-pejabat negara yang lain, ya di samping mereka kuliah, mereka juga aktif di organisasi. Nah, mungkin yang terakhir yang perlu saya sampaikan, adik-adik mahasiswa baru mungkin kemarin melihat di media televisi
Misalnya yang terjadi di Jawa Timur itu anak-anak demo. Demonya ini sudah melanggar aturan-aturan hukum karena melakukan pengerusakan. Ya, melakukan pengerusakan fasilitas-fasilitas negara sehingga rektornya melaporkan anak-anak dema ini dan diproses. Bahkan ketua demanya diancam pasal berlapis. Ya, karena melakukan anarkis-anarkis semacam ini. Saya berkali-kali menyampaikan kepada mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung bahwa demo itu adalah hak mahasiswa dan dilindungi undang-undang. Namun ketika mau melakukan demo atau aksi, kita harus ada birokrasi yang harus kita lalui. Kita di IAIN sudah ada humas, maka harus dimasukkan dulu. Harus ada pemberitahuan. Baik di kepolisian setempat, kita harus ada pemberitahuan. Kalau tidak ada pemberitahuan, ini adik-adik sudah melanggar ketentuan dalam beraspirasi. Mungkin itu saja untuk pengantar dari saya. Pada adik-adik yang mau bertanya mungkin nanti silakan dipandu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa baru tahun 2021, luar biasa sekali apa disampaikan oleh Bapak Haji Winarno. Mulai dari yang pertama, apa itu gelar beliau sendiri, kemudian bagaimana sistem di kampus, kemudian tadi sempat juga disinggung peluang-peluang dari HKI, itu ternyata banyak sekali Pak ya. Nah, mana nih teman-teman mahasiswa baru yang ngambil di jurusan HKI? Pastinya makin bersemangat nih untuk berkuliah di IAIN. Ternyata memang benar yang disampaikan Bapak Haji Winarno tadi bahwasanya prospek untuk jurusan HKI itu benar-benar luas Pak ya. Mulai dari berbagai jenis pengadilan, baik itu pengadilan agama, tinggi, militer, dan seluruhnya. Itu anak-anak HKI, sarjana-sarjana HKI memiliki peluang yang sangat besar sekali. Kemudian sempat juga tadi disinggung oleh Bapak Haji bahwasanya mengaspirasikan ataupun menyuarakan aspirasi kita itu benar-benar memiliki ruang Pak ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya ketika kita menyampaikan aspirasi baik itu dalam bentuk demo ataupun apapun, itu harus melihat aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan Pak ya. Jangan sampai tadi seperti yang disinggung oleh Bapak Haji bahwasanya di Jawa Pak ya, ada sebuah kasus yang dilakukan oleh para mahasiswa. Sebenarnya apa yang dilakukan itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan, tetapi tidak mengindahkan aturan-aturan yang dilarang. Salah satunya adalah tadi melakukan hal-hal yang kerusuhan dan lain sebagainya. Baik, Bapak Haji Winarno, mengenai emosi kita ini luar biasa sekali Pak ya, menariknya. Mulai dari pertama ya ini kata supremasi. Nah, sepengetahuan saya sendiri nih Pak, bahwasanya supremasi hukum itu adalah bagaimana hukum diposisikan paling bagaimana segala jabatan dan lain sebagainya itu tunduk dan patuh terhadap hukum. Hukum berada di posisi yang paling tinggi. Nah, mungkin dari saya pribadi ataupun teman-teman mahasiswa ini belum paham gitu Pak mengenai supremasi hukum. Mungkin boleh Pak sedikit disinggung mengenai supremasi hukum, baik itu yang ada di lingkungan kita dan secara nasional Pak. Terima kasih. Ya, baik. Kalau kita berbicara supremasi hukum, ya tentunya Indonesia ya salah satu yang menganut itu. Bahkan Indonesia meletakkan rule of law, bahwa hukum itu di atas segala-galanya. Oleh sebab itu tidak ada warga negara yang kebal hukum, ya, tidak terkecuali adik-adik mahasiswa. Artinya siapapun yang melakukan pelanggaran harus diproses secara hukum. Nah, namun ya proses hukum ini di dalam hukum pidana, maka sebelum ada pembuktian, sebelum ada putusan dari pengadilan, maka semua orang itu harus diperlakukan praduga tak bersalah. Nah, karena apa? Karena hari ini mungkin ini dampak dari ketidakpercayaan juga mungkin dengan aparat penegak hukum, ya, sehingga muncullah justice ya, pengadilan-pengadilan jalanan. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, karena pengadilan-pengadilan jalanan ini berbahaya. Siapapun yang melakukan itu akan bisa diproses juga. Karena kita lihat ya di tahun 2020 bahkan 2021 banyak sekali
yang melakukan peradilan-peradilan jalanan ini, sehingga mengadili orang, melakukan sweeping ya, padahal mereka bukan lembaga yang resmi yang ditunjuk oleh negara. Nah, jadi adik-adik mahasiswa, saya tidak akan keluar ya, khususnya adik-adik mahasiswa untuk supermasi hukum di lingkungan IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung ini, karena kita sudah memiliki pedoman akademik ya, aturan-aturan yang telah dibuat, bahkan etika mahasiswa, maka semua itu harus diikuti oleh adik-adik mahasiswa. Karena siapapun nanti yang melakukan pelanggaran ya, ya pelanggaran ini bisa saja nanti pelanggaran ringan, sedang maupun berat. Karena dari masing-masing pelanggaran ini sanksinya berbeda-beda. Mulai dari teguran secara lisan bahkan hingga sampai pemberhentian tidak dengan hormat, itu kalau adik-adik melanggar hukum. Nanti adik-adik mahasiswa baru, harapan saya adik-adik pelajari betul ya pedoman-pedoman akademik, aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh kampus ya, sehingga tidak ada aturan-aturan atau regulasi yang telah dibuat oleh kampus itu ditabrak. Nah, adik-adik sekalian, saya mengamati ya semenjak di SP ini melihat bahwa adik-adik mahasiswa ini terkadang tidak memahami aturan perkuliahan. Ya, kenapa? Karena misalnya tentang bayaran UKT. Ada mahasiswa kita yang sudah 2 semester bahkan 3 semester itu tidak bayar UKT. Tiba-tiba nanti tahun berikutnya mau kuliah lagi bayar UKT. Nah, ini salah. Jadi adik-adik ada mekanisme. Kalau adik-adik memang mau istirahat kuliah, mau cuti, maka adik-adik harus mengajukan surat ya, diketahui oleh nanti penasihat akademik, nanti disampaikan dekan, dekan nanti akan menyampaikan kepada rektor, dalam hal ini melalui wakil rektor 1. Jadi regulasi-regulasi semacam ini yang tentunya adik-adik mahasiswa baru harus pahami. Jadi harapan saya supaya memahami aturan ini, adik-adik nanti ditunjuk nanti penasehat akademiknya. Maka banyak-banyaklah berkonsultasi dengan penasehat akademiknya. Baik nanti dari pengisian FRS, ya tentang KHS, itu betul-betul dikonsultasikan dengan penasehat akademiknya. Nah, jadi untuk formasi hukum di lingkungan IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung ini, ya harapan saya paling tidak untuk mahasiswa baru khususnya, pada umumnya seluruh mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung, hendaknya tidak ada aturan-aturan yang telah dibuat di lingkungan kampus kita ini itu yang dilanggar atau yang ditabrak oleh adik-adik mahasiswa. Karena pelanggaran-pelanggaran itu pasti berdampak pada proses nanti, proses penyelesaian daripada pelanggaran yang dilakukan. Ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak Haji Winarno. Ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Winarno mengenai supermasi hukum tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama yang dimaksud dengan supermasi hukum adalah bahwasanya hukum memiliki kedudukan paling tinggi. Artinya tidak ada salah satu pun warga negara, baik pejabat maupun rakyat sipil, itu kebal terhadap hukum. Artinya semua diperlakukan rata dan sama Pak ya di hadapan hukum. Baik. Kemudian pesan dari Bapak Haji Winarno bahwasanya untuk teman-teman mahasiswa baru lebih diperkaya lagi dan lebih diluaskan lagi wawasannya mengenai aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di kampus, Pak ya. Agar kedepannya dalam perkuliahan itu tidak ada hal-hal yang sudah ditetapkan dilanggar oleh kita semua. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya mengenai supermasi hukum. Berikutnya ini ada pertanyaan yang masuk Pak, dari teman kita mahasiswa baru atas nama Mardalena. Baik, kepada Mardalena dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mardalena tolong diaktifkan mikrofonnya. Silahkan, Rin. Oke, silahkan Mardalena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardalena dari program studi Hukum Keluarga Islam. Baiklah Pak, di sini saya izin bertanya. Bagaimanakah sikap kita sebagai seorang anak
menanggapi orang tua, khususnya ayah, yang tidak mengizinkan kita bertemu dengan ibu sendiri. Baiklah, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mardalena atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya begini, Pak. Bagaimana jika ayah kita tidak mengizinkan kita bertemu ibu sendiri? Tapi mungkin Mardalena lupa nih menyebut apa sebabnya gitu mungkin, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara luas gitu, Pak, mengenai pertanyaan dari Mardalena. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih ya, tadi sudah dikonfirmasi ya penyebabnya ini apa. Untuk adik-adik mahasiswa baru sekalian ya, khususnya adik-adik prodi HKI, saya pernah menemukan ya hal semacam ini di pengadilan agama. Jadi sang ibu itu dilarang bertemu dengan anaknya oleh ayah kandungnya. Kenapa? Karena ibunya menurut pengakuan suami ya, sang ayah dari anak ini selingkuh ya. Selingkuh, bahkan tidak memberikan contoh-contoh yang baik kepada anaknya. Nah, adik-adik sekalian, bahwa terlepas nanti orang tua berpisah, maka antara anak dengan orang tua itu tidak ada yang memisahkan. Nah, yang ada mantan itu suami atau istri. Ya, mantan suami atau mantan istri. Tidak ada mantan anak. Anak tetap anak ya. Nah, jadi sebabnya apa dulu? Ya, sebabnya apa dulu tidak boleh bertemu, misalnya seperti itu. Ya, kemarin kita melihat juga misalnya kasus kalau adik-adik ngelihat media baru-baru ini, ada seorang siswi SMP ini dijual oleh ayah kandungnya dengan laki-laki hidung belang. Bahkan tarifnya 500.000. Yang menariknya, sang ayah ini berpendidikan di luar negeri ya. Nah, jadi maksudnya dilarang bertemu sang ibu ini kenapa? Ya, kenapa? Ini harus diketahui dulu. Karena kalau pertanyaannya kenapa tidak boleh bertemu, ya misalnya kalau bertemu dijual, ya lebih baik jangan bertemu. Tapi sekali lagi ya, terlepas orang tua itu jahat ya, tetap anak harus beretikat baik. Karena sebagaimana dalam surah Luqman itu dikatakan, ya walaupun orang tua kita jahat, sang anak tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena redonya Allah juga terletak pada redo kedua orang tua, murkanya Allah juga terletak pada murka kedua orang tua. Kalau Magdalena mungkin malu ya untuk menyampaikan sebab musabab daripada ini, ya enggak apa-apa nanti bertemu secara khusus ya. Tapi kalau memposisikan saya sebagai dosen gratis. Tapi kalau memposisikan saya sebagai mediator berbayar. Karena ini profesi. Ya. Tapi insya Allah untuk mahasiswa IAIN gratis ya. Alhamdulillah. Insya Allah gratis ya. Ini guyon aja Pak ya. Tapi walaupun guyon ini benar. Kalau berkonsultasi dengan mediator berbayar karena ini profesi. Iya. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak atas penjelasannya dari pertanyaan Mardalena. Ya, jadi Mardalena dapat kita ambil kesimpulan penjelasan dari Bapak Haji Winarno bahwasanya yang pertama tadi, apapun perlakuan orang tua kepada kita, bagaimanapun tingkahnya kepada kita, kita sebagai anak harus tetap berbakti, Pak ya. Harus tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Baik, tadi mungkin Mardalena agak malu Pak ya menyebutkan sebab tidak diperbolehkan bertemu ibunya. Baik, saya rasa itu Mardalena atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi nih Pak yang bertanya atas nama duitnya masalah. Hafiz. Oke, baik, kepada Hafiz dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Muhammad Hafiz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya dari Prodi HKI, Fakultas Ekonomi Syariah. Saya ingin bertanya, tadi kan
Bapak menjelaskan bahwa hukum itu tidak pandang bulu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sebagian orang apabila dia melakukan kesalahan rela mengeluarkan uang besar-besaran demi untuk tidak bersalah? Apakah itu berlaku di negara kita atau tidak? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Hafiz atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana jika ada pelaku, Pak ya, pelaku pelanggar hukum, kemudian rela mengeluarkan dana yang besar-besaran untuk berupaya agar dirinya tidak bersalah. Nah, itu tanggapannya bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya cukup bagus ya. Ini terkadang adik-adik mahasiswa sering terjebak juga. Misal tiba-tiba ada razia di jalan, ya adik-adik tidak punya SIM. Tiba-tiba mau damai, rela memberi uang kepada aparat. Nah, ini hati-hati, ini penyogokan. Ini bisa dipidanakan. Adik-adik mungkin lihat kasus berapa tahun yang lalu ada salah satu public figure di tanah air ya menyogok orang pengadilan, kalau tidak salah waktu itu menyogok panitera pengadilan ya untuk menyatakan dia tidak bersalah, yang pada akhirnya terbukti dia melakukan penyogokan itu, artinya bukan dikurangi hukuman, bahkan ditambah. Jadi ini termasuk ranahnya gratifikasi ya. Jadi kalau seperti itu tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, namun untuk rakyat atau masyarakat yang ekonominya kelas bawah, nanti kalau ada masalah hukum ya, nanti silakan minta bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum yang cuma-cuma. Kalau bahasa hukumnya ini prodeo ya. Nanti mendapat bantuan hukum cara cuma-cuma karena memang ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu ya. Bisa saja adik-adik mahasiswa untuk melakukan pendampingan kalau ada masalah hukum, itu sah-sah saja. Bahkan di pengadilan orang yang tidak punya dana untuk beracara itu bisa melalui predio. Artinya nanti melapor bawa surat keterangan itu untuk mendapat pendampingan hukum, untuk dapat beracara di pengadilan itu secara cuma-cuma. Kalau kasusnya Hafiz tadi udah tahu dia bersalah, tapi dengan menyogok supaya dia dikatakan tidak bersalah, ini bisa berlapis-lapis hukumannya. Ya, bisa berlapis-lapis. Nah, untuk adik-adik hukum, ya khususnya hukum keluarga, itu tidak ada yang melanggar aturan-aturan hukum. Kita orang hukum kok melanggar hukum. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Yang banyak sekali adik-adik pelanggar hukum ini untuk prodi HKI, ngambilnya syariah, jurusannya hukum keluarga Islam, tapi hampir setiap hari melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum apa yang dilanggar oleh adik-adik mahasiswa? Tidak sholat. Jadi kalau untuk hukum ini ibda binafsik ya untuk adik-adik mahasiswa. Mulailah dari diri kita dulu. Ini kuliahnya di IAIN tapi ditanya sholat enggak. Nah, ini berbahaya. Ya, ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum dari diri kita sendiri. Nah, kuliah terlambat. Ya, ini melanggar hukum. Karena jam perkuliahan nanti telah ditentukan 7.30. Tapi insya Allah kalau kuliah dengan saya insya Allah ya adem-adem saja. Saya tidak pernah marah dengan mahasiswa. Ya, saya tidak pernah marah. Tapi kalau terlambat saya suruh tutup pintu dari luar. Nah, itu untuk adik-adik mahasiswa ya. Jadi insya Allah kalau ketemu saya aman kuliahnya. Jadi saya ini tidak pernah marah ya, tidak pernah ini dengan mahasiswa. Tapi akan saya tegakkan aturan. Kalau terlambat kuliah, tutup pintu dari luar. Nah itu kan. Jadi untuk memulai supremasi hukum itu dari hal yang kecil. Ya, dari hal yang kecil. Nah ini adik-adik tolong diperhatikan. Waduh itu kasurnya ya. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Haji Winarno. Baik, begitu jadi Muhammad Hafiz mengenai jawabannya. Dapat kita simpulkan dari jawaban Bapak Haji, pertanyaan pertama, perlakuan untuk menyogok aparat hukum tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi, Pak ya. Nah, dan juga jikalau kita mempunyai suatu kasus tapi kita tidak mempunyai dana lah dikatakan Pak ya untuk meminta bantuan hukum, itu ada namanya prodeo, lembaga memang dikhususkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu Pak ya untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum.
Baik, tapi perlu diingat juga teman-teman sekalian bahwasanya ya terkadang kita lupa Pak ya mengenai hukum, kita terlalu berpandang ke hal yang besar. Tetapi hal yang kecil seperti tadi hukum-hukum yang di kampus seperti terlambat, tidak sholat itu kadang kita lalaikan sekali Pak ya. Terima kasih banyak Pak Haji Winarno atas jawabannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih Pak. Ada dari teman kita yang bernama Abillah Fatih. Baik. Kepada Abillah Fatih dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abila Fatih, kelompok Baksa Kembang Prodi HKI. Saya ingin bertanya Pak, apakah ada supremasi hukum bagi penista agama? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Pak pertanyaannya apakah ada perlakuan hukum mengenai tindakan penistaan agama? Silakan Pak. Iya, ini kasusnya sedang heboh ya di tanah air. Ini tentang kasus-kasus penistaan agama. Tapi untuk adik-adik ya, kita mengamati pertama jangan sampai membuat statement di media sosial. Itu kita orang hukum harus tahu betul. Karena jejak digital kita ini akan terlacak. Ya, nanti biarkan kalau memang ini ada kelompok yang melaporkan, nanti biarkan proses hukum yang berjalan. Dan saya yakin ya dari kasus-kasus sebelumnya siapapun melakukan penistaan terhadap agama ini pasti semuanya berakhir dibuih ya, berakhir di penjara. Nah, nanti ini proses hukum sedang berjalan adik-adik ya. Jadi nanti biarkan aparat penegak hukum ya nanti dengan melakukan penyidikan, nanti sampai persidangan, nanti endingnya terakhirnya ada di hakim ya. Kalau memang menurut hakim ya bukti-bukti terhadap terdakwa itu memang kuat ya akan dijatuhkan hukum. Tapi nanti kalau menurut hakim bahwa bukti-bukti yang ada itu tidak cukup bukti, maka bisa saja dibebaskan. Jadi siapapun, jadi penista agama pun akan diproses secara hukum kalau memang ada hal-hal yang dilanggar ya. Makanya di dalam agama Islam ini di dalam Al-Qur'an Allah pernah mengatakan janganlah mengolok-olok sesembahan orang selain sesembahan kita. Karena kalau kita mengolok-olok mereka, mereka akan mengolok-olok sesembahan kita. Nah ini yang dilarang ya. Maka kalau persoalan agama ini lakum dinukum waliyadin. Karena persoalan agama ini adalah persoalan asasi yang tidak bisa diganggu gugat ya, yang tidak bisa dipaksakan kepada orang lain ya. Tapi kalau orang bertanya tentang bagaimana agama Islam, ya kita harus menjawab. Tapi jangan pula kita menjelek-jelekkan ya apalagi melalui media sosial. Karena hari ini banyak pelanggaran hukum ini diciduk ini melalui jejak-jejak digital. Jadi kemajuan teknologi ini tidak selamanya digunakan untuk hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang buruk juga. Jadi adik-adik, khususnya adik-adik mahasiswa hukum, ya sekali lagi hati-hati dalam mengeluarkan statement di media sosial. Sekali lagi bahwa jejak digital itu akan terlacak dan Anda bisa diproses secara hukum. Ya gitu saja. Oke. Baik, terima kasih Bapak Haji Winarno. Teman-teman dapat kita simpulkan bahwasanya ya bahasa sederhananya seluruh Pak ya, seluruh pelanggaran baik itu penistaan agama ataupun apapun itu jika memang benar-benar terbukti dan bersalah maka dapat dijatuhi hukuman sanksi Pak ya. Oke. Berikutnya lanjut ke pertanyaan yang lain dari teman kita yang bernama Johan. Oke, kepada Johan dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johannes Karmianto dari Prodi HKI. Ini saya mau nanya Pak, tadi kan kayaknya di Magdalena tadi kan ada orang tua yang dua insan yang udah pisah gitu Pak ya. Nah, itu orang dari pihak lakinya kalau apa itu namanya? Kalau dari pihak lakinya enggak menafkahi seorang anaknya gimana hukumnya Pak? Apa ada hukum pidananya juga Pak? Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Johan. Mungkin langsung bisa ditanggapi Pak atas pertanyaannya. Ya, baik ya. Jadi nanti untuk adik-adik HKI
kalau mau memiliki profesi mediator, nanti dalami betul fikihnya. Karena tugas mediator itu bagaimana menyatukan orang yang berpisah. Alhamdulillah Pengadilan Agama Pangkal Pinang tahun ini masuk nominasi Mahkamah Agung. Yang sebelumnya belum pernah masuk nominasi tentang keberhasilan dalam mediasi. Alhamdulillah perkara yang saya tangani di Pengadilan Agama Pangkal Pinang ini tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Bahkan kemarin ada 4 perkara, 2 perkara saya tunda hari Senin besok dan insya Allah ini juga berhasil ya. Amin, amin. Nah jadi kalau masalah nafkah ini tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral kita, tanggung jawab agama kita kepada yang di atas ya. Kalau seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak ya sanksinya ya dosa ya, dosa karena ini tidak masuk ranahnya pidana akan tetapi sosial ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya suami istri terjadi kekerasan dalam rumah tangga, misalnya KDRT, terjadi pemukulan. Nah KDRT juga hari ini itu sudah masuk perkara restoratif justice. Jadi salah satu perkara yang bisa dimediasi. Kalau kemarin kalau suami mukul istri, bahkan yang menarik, berapa kasus di pengadilan agama yang melakukan kekerasan terhadap itu adalah istri. Istri mukul suami berkali-kali. Jadi kasus menarik di Bangka Belitung ini yang KDRT itu bukan suami, malahan istri. Kebalik kok ya. Ya kebalik, istri yang sering memukul suami. Sehingga hasil visum ya ada bekas pisau, ada bekas apa itu ada semua. Ini menarik, ternyata saya lihat wah ini ngeri-ngeri juga kalau cari istri di Bangka Belitung ya. Karena melawan-melawan sekali ibu-ibunya. Nah, ini guyon saya di pengadilan ada ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu ya, ini adalah tanggung jawab, karena kita ini ada pertanggungjawaban, karena anak ini adalah tanggung jawab kita. Maka sebelum menikah, anak ini adalah tanggung jawab orang tua. Maka kewajiban nafkah itu ada di ayah, ada di suami. Nah, jadi kalau tidak memberi nafkah ya biarkan dia nanti siapapun yang hianat terhadap keluarganya itu akan mendapatkan sanksi dari yang di atas. Kan gitu saja ya. Karena kalau ranah pidananya tidak ada pidananya di situ ya. Iya. Nah, tapi nanti ya kalau memang ada KDRT suami mukul istri atau istri mukul suami, ternyata nanti di mediasi tidak mau berdamai, ya terpaksa sidang. Ya nanti ini akan dijatuhi ya hukuman penjara ya. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian ya belajarlah dengan baik, pahami fikih dengan baik ya, karena menarik kemarin saya beberapa kali cerita dengan orang pengadilan, ternyata untuk jurusan hukum keluarga ini ya tidak hanya kita IAIN Bangka Belitung ini, bahkan secara nasional adik-adik yang magang di pengadilan itu memang lebih cekatan ini lulusan dari seperti kita IAIN atau UIN. Karena memang kita mendalami betul ilmu-ilmu itu ya. Karena mohon maaf kalau misalnya kalau orang mengatakan apa beda hukum misalnya umum dengan hukum di IAIN. Bedanya ya pertama ilmu kita lebih banyak. Ilmu kita lebih banyak dari umum. Ya. Nah, orang selama ini salah persepsi. Maka tugas adik-adik mahasiswa baru untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Misal, kalau misalnya di perguruan tinggi hukum belajar ilmu hukum, maka di IAIN belajar ilmu hukum. Kalau di IAIN di Fakultas Hukum Luar belajar hukum perdata, hukum pidana, maka di IAIN belajar hukum perdata, hukum pidana. Tapi menarik bahwa di hukum umum tidak belajar pidana Islam. Kita belajar pidana Islam. Kalau di umum belajar hukum Islam, hukum perkawinan, kita belajar hukum perkawinan itu sampai 4 kali. Ya, ada hukum perkawinan, ada fikih perbandingan mazhab tentang munakahat, ada mukoronahnya, dan ini banyak sekali, bahkan fikihnya. Nah, jadi oleh sebab itu keuntungan kita bahwa ilmu kita lebih dalam. Misal saya beri satu contoh kasus, tadi sudah saya singgung di awal. Misalnya, kalau kita tidak punya ilmunya, ketika orang mau bercerai, ya, ketika orang mau bercerai misalnya, mau bercerai ini tadi sudah melakukan hubungan intim, ya, atau misalnya ketika dia mau bercerai di pengadilan, baru saja melakukan hubungan intim. Bisa saja nanti orang, oh boleh karena dia sudah tidak saling mencintai lagi. Tapi persoalannya kita dari sarjana hukum IAIN ini harus mendalami. Karena dia sudah melakukan hubungan intim, maka harus menyempurnakan dulu. Ya salah satu kurunya.
3 kali suci atau 3 kali haidnya. Karena siapa tahu adik-adik sekalian, rapat paripurna itu akan melahirkan anggota DPR yang baru. Kan gitu. Nah ini yang kita dalami, ternyata mereka tidak mendalami itu. Ya, kalau misalnya di umum belajar hukum Islam tentang waris, kita belajar waris. Bahkan praktek mewaris kita belajar. Ya, praktek mewaris kita belajar. Jadi keuntungannya, tapi lagi-lagi adik-adik sekalian, tergantung kita mahasiswa. Sebagus apapun tempat kita kuliah, kalau semangat adik-adik rendah, maka ya tetap jadi penonton. Ya, jadi walaupun kita di tengah kepulauan ini, kalau memang adik-adik punya semangat yang tinggi dalam belajar, punya semangat tinggi untuk jadi orang yang maju, kita bisa mengalahkan orang dari perguruan tinggi ternama. Ya, nah, jadi oleh sebab itu adik-adik sekalian harus punya semangat yang tinggi. Ya, mudah-mudahan saya doakan, karena adik-adik perlu saya sampaikan ya di HKI ini ya dosennya ya kalau dikatakan killer ya killer ya, karena hukum ini tidak bisa tawar menawar ya, masa orang tidak kuliah harus diluluskan, orang tidak bisa menjawab harus diluluskan. Saya punya pengalaman adik-adik dulu ketika kuliah di YIN Raden Patah Palembang yang sekarang UIN, itu ujian ilmu palak, tentukan waktu sholat asar hari ini. Jawaban saya pukul 15.28. Nah yang benar ternyata 15.30. Saya disalahkan oleh dosen. Saya datangi dosennya. Pak, anggap saja 2 menit ini azan, kata saya. Jadi sholatnya nunggu 5 menit lagi. Ditanya oleh dosen, kalau seandainya hari ini kita berbuka jam 18.00, saudara berbuka 17.58, sahkah puasa Anda? Saya bilang tidak sah. Oleh sebab itu jawaban Anda tidak sah. Maka nilai Anda E. Nah, jadi satu-satunya mata kuliah yang saya dapat E, alhamdulillah ilmu palak. Ya. Ilmu palak saya dapat E, alhamdulillah, tapi kita semangat harus ngulang lagi. Saya ilmu palak itu masuknya 100% tugas ngumpul, gara-gara tidak bisa jawab menentukan waktu asar selisih 2 menit, itu dapat E. Pertama saya benci dengan dosennya, yang pada akhirnya, oh ternyata setelah dapat ilmunya. Nah, jadi adik-adik mahasiswa, karena nanti ada kuesioner yang dikeluarkan oleh LPM setiap semester. Jangan sampai adik-adik nilai dosen itu yang garang-garang dibilang dosen tidak nyaman, ya, dibilang dosen tidak enak, killer. Ada dosen yang tidak pernah masuk, yang ngajarnya jarang-jarang, tapi penilaian adik-adik mahasiswa bagus. Saya pastikan adik-adik beralamat tidak akan sukses kuliah. Kenapa? Adik-adik berbohong dengan diri sendiri. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan dari LPM juga jawab dengan jujur. Berapa kali misalnya Pak Ari Wibowo ngajar? Kalau Pak Ari Wibowo ngajarnya 6 kali, bilang 6 kali, jangan bilang 14 kali. Ya, kenapa? Kebohongan itulah yang akan menghalangi keberhasilan adik-adik sekalian. Jadi saya harapkan sarjana YIN adalah sarjana-sarjana yang jujur, amanah ya. Jangan sampai nanti kita kuliah di YIN tidak jujur, tidak amanah, berbohong, berbahaya sekali. Karena ketika menempel sifat-sifat bohong dalam diri kita, yakinlah kesuksesan itu akan jauh dari diri kita. Baik, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Haji Winarno. Panjang sekali penjelasan dari Pak Haji Winarno, sampai-sampai menyinggung ke LVSM tadi ya. Oke, jadi kesimpulannya Pak ya, bahwasanya untuk yang ditanyakan oleh teman kita tadi mengenai ayah yang tidak menafkahi anaknya itu secara pidana belum ada Pak ya. Tetapi itu masuk ke dalam hukum hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Yola Febriana. Kepada Yola Febriana, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Yola warahmatullahi Febriana wabarakatuh. Salis dari Prodi Psikologi Islam, perwakilan kelompok Patudu Sobar. Pertanyaan ini mungkin tidak menyangkut hukum, Pak. Cuma di area fikih mungkin ya. Saya ingin bertanya tentang misalkan seorang anak yang lahir dari pasangan suami istri yang anak ini belum sah gitu orang tuanya pada saat dia lahir sebelumnya gitu, Pak. Nah, terus orang tuanya ini awam akan agama sehingga waktu misalkan anaknya perempuan, waktu dia menikah, yang menikahinya
itu tetap ayah kandungnya, Pak. Bagaimana sebenarnya hukumnya tentang ini, Pak? Gitu. Iya, Pak. Oke, sudah? Yolan? Ya, Pak. Ya. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana kalau anak dari kedua orang tua yang belum sah, kemudian setelah dewasa tetap dinikahkan oleh ayah kandungnya tadi? Benar begitu? Iya. Oke, Iya. silakan Bapak Haji Winarno. Baik, ini ya masuk ranahnya fikih. Jadi ini langsung saja saya jelaskan dua hal. Yang pertama, misalnya ada orang melakukan hubungan suami istri, kemudian tidak menikah sampai melahirkan, ya, maka anak ini dinasabkan kepada ibunya, tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena tidak menikah. Nah, lantas kalau seandainya anak ini perempuan, suatu saat dia menikah, siapa menjadi wali nikahnya? Wali hakim. Ini wali hakim. Kemudian anak angkat misalnya. Anak angkat ini perempuan. Pada saat diangkat ada penyerahan dari orang tua angkat. Misalnya anaknya Pak Ari Wibowo, saya angkat. Pak Win, ini anak saya serahkan Bapak, silakan diurus, silakan dididik. Nanti kalau suatu saat anak ini ada jodohnya, silakan Bapak menjadi wali nikahnya. Nah, karena ada penyerahan dari orang tua kandungnya, ayah nasabnya, suatu saat anak ini menikah, maka kalau saya menjadi wali nikahnya sah. Karena sudah ada penyerahan dari orang tua kandung. Akan tetapi supaya lebih menguatkan, untuk ada supaya legal standingnya kuat, maka harus tercatat, penyerahan itu harus tercatat. Bisa saja nanti Pak Ari Wibowo meninggal duluan, ya saudara kandungnya menggugat, mengatakan itu tidak sah, ini berbahaya, akan menimbulkan masalah baru. Nah, kemudian kalau misalnya orang menemukan anak katakanlah di kotak sampah. Di kotak sampah misalnya ditemukan, kita tidak tahu ini anak siapa, ya. Nah, tiba-tiba anak yang ditemukan ini perempuan, tiba-tiba suatu saat akan menikah. Ini namanya bukan anak angkat. Kalau dalam hukum Islam ini namanya lakit, anak temuan. Nah, untuk anak temuan juga yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Kalau orang tua yang menemukan itu suatu saat menikahkan anak, ya, yang ia besarkan, maka kalau ayah angkatnya menikahkan menjadi wali nikahnya, maka menjadi zina seumur hidup. Ini perlu diperhatikan adik-adik, ya. Jadi beda lakit dan tabani, dua hal yang berbeda. Kalau lakit, kita membesarkan anak, kita tidak tahu ini darah daging siapa, ini namanya lakit. Tapi kalau kita tahu ini darah daging misalnya si A, kita angkat, ini namanya tabani. Artinya ada kemungkinan kalau tabani, kalau anak angkat itu orang tua angkat bisa menjadi wali nikah. Tapi kalau untuk lakit, anak temuan, tidak ada peluang orang tua angkat itu untuk menjadi wali nikah karena tidak ada penyerahan gitu. Nah, kemudian bagaimana yang tren? Yang tren hari ini ya, mohon maaf ya, semenjak corona ini inovasi anak-anak didik baik itu SMP, SMA hingga perguruan tinggi, inovasinya sangat tinggi sekali. Ya, banyak yang hamil di luar nikah. Nah, ini akibat berdiam di rumah, ya. Bahkan kemarin saya baru pulang dari Belitung. Di Belitung itu dispensasi nikahnya sangat tinggi sekali. Kenapa dispen? Umurnya belum sampai 19 tahun, tapi perutnya sudah jendol duluan. Nah, ini. Sehingga mau tidak mau karena sudah hamil ini mau nikah. Nah, ini. Mungkin arah pertanyaan ini tadi, Yola, seperti itu juga. Nah, bagaimana si A dan si B berzina? Ya, misal katakanlah hamilnya sudah 7 bulan, katakanlah hamilnya sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan baru menikah. Ternyata anak ini perempuan. Siapa menjadi wali nikahnya kalau anak ini perempuan? Ya, maka di dalam fikih Imam Mazhab, ya khususnya pendapat Imam Malik, yang diakomodir dalam kompilasi hukum Islam pasal 53 ayat 1 sampai 3, kalau memang itu adalah darah daging A dan B, maka tetap wali nikahnya ayah biologisnya. Jadi tidak perlu kawin ulang. Ya, karena yang kita dengar selama ini di masyarakat, kalau mereka berzina setelah anaknya lahir kawin ulang. Kawin ulang itu dalilnya di mana?
Ya, tapi dalam kompilasi hukum Islam pasal 53, kalau memang A dan B adalah pelakunya, itu adalah darah dagingnya. Kalau untuk pembuktiannya harus perlu tes DNA, silakan tes DNA. Maka kalau memang itu dinyatakan adalah darah dagingnya, maka ayah biologisnya menjadi wali nikah. Dengan catatan ayah biologis itu harus kawin, harus dinikahi. Ya, tadi halnya beda. Tidak dinikahi. Kalau tidak dinikahi tidak bisa. Nah, jadi bisa menjadi wali nikah harus melalui perkawinan. Kan gitu. Pak, orang tua saya sudah bercerai, saya ikut dengan mak. Apakah orang tua saya tetap jadi wali? Oh, tetap. Karena orang tua itu tidak ada mantan. Yang mantan itu suami istri. Makanya kalau dalam ilmu fikih adik-adik, kalau mazhab Syafi'i, suami istri itu sah. Suami istri itu sentuhan sudah wudhu batal. Ini mazhab Syafi'i. Tapi suami istri dengan anak tidak membatalkan wudhu. Ya, kenapa? Karena logika hukumnya sederhana. Kalau suami istri berpisah, mantan. Suami istri berpisah punya anak, tidak ada mantan anak. Oh, itu mantan pakku dulu. Oh, enggak ada. Atau mantan makku dulu. Enggak ada. Ibu tetap ibu, ayah tetap ayah. Kan gitu. Jadi untuk Yola, ya kalau memang A dan B adalah pelakunya seperti itu. Nah, tapi untuk adik-adik ya mohon maaf ya, saya sekedar memberi masukan. Jangan sampailah kalau kalian hamil di luar nikah. Ya, kenapa? Kuliah di IAIN, masa hamil di luar nikah? Ya, pakainya syar'i. Maka sering saya bilang anak-anak syariah. Di kampus kita ini setan-setan syariah banyak juga. Ya, setan-setan syariah banyak juga. Berjilbab, pakaian syar'i tapi hamil di luar nikah. Itu setan syariah menurut saya. Ya, makanya adik-adik jangan jadi setan syariah. Maka iblis-iblis syariah juga kan menggodanya cara syariah. Assalamualaikum ukti. Nah, itu setan syariah juga ya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, ini guyon saja adik-adik ya. Jadi saran saya hati-hati deh ya, jagalah mahkota itu. Ya, ibarat jualan di pasar yang di dalam etalase itu lebih mahal ketimbang yang dihamparkan di atas karpet ya. Nah, jadi tidak apa-apa dikatakan wanita jual mahal. Memang mahal harga itu, ya. Memang mahal harga itu. Kalau memang adik-adik sudah nanti tidak tahan, lebih baik menikah ketimbang berzina, ya. Karena apa? Kalau Anda hamil di luar nikah, yang terpukul itu tidak hanya Anda sendiri, tapi keluarga dekat, orang tua dekat itu akan terpukul, ya. Apalagi di masyarakat, ya. Nah, jadi adik-adik tolong jaga etika moral. Makanya PBAK ini jangan dijadikan ajang mencari jodoh, ya. Ini PBAK sudah dijadikan ajang mencari jodoh, sudah kaplingan di pertama kuliah. Pokoknya posting sana, posting sini, masuk Facebook, pegang-pegangan kayak orang suami istri, saya yakin tidak laku ke depan, ya. Karena ini namanya barang second, ya. Nah, jadi adik-adik tolong jaga diri baik-baik, ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemarin saya ditanya juga, ini langsung saya jawab mumpung adik-adik belum bertanya. Pak Win, boleh enggak pacaran dalam Islam? Boleh. Apa dasar hukumnya? Al-Quran. Lita'arofu. Ya. Maka dalil pacaran itu adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Nah, bagaimana pacaran dalam Islam standarnya? Standar pacaran dalam Islam itu sederhana. Apa yang malu dilakukan di depan orang ramai, malulah ketika tidak ada orang. Itu aja. Ya, kalau ada yang mengatakan haram pacaran dalam Islam, itu terserah. Saya membolehkan pacaran dalam Islam. Karena ya bagaimana kita tahu si A si B kalau kita tidak ada ta'aruf, tidak ada perkenalan. Nah, perkenalan ini terkadang kebablasan. Ini yang dilarang dalam Islam itu. Jadi adik-adik semuanya, malulah untuk melakukan sesuatu itu ya ketika tidak ada orang. Jadi pacaran ini sederhana, malulah untuk melakukan sesuatu itu ya ketika di depan orang ramai kita malu, malulah ketika tidak ada orang. Itu aja standar pacaran ya. Insya Allah kalaupun kita putus ya, insya Allah tetap jadi keluarga. Ini satu kelas betunang 2 kali 3 kali putus tidak enak. Ya, makanya untuk anak-anak PBAK, anak-anak baru, saya kasih pesan. Kalau mau betunang itu minimal Cianjur ya, cinta antar jurusan. Nanti kalau betunang dalam satu kelas, urat leher Anda sakit. Ya, toleh kiri salah, toleh kanan salah. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kalau mau betunang itu paling tidak Cianjur, cinta antar jurusan. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu pesan saya. Hati-hati adik-adik HKI, kalau nanti nomor handphonenya sudah saya sadap, ya semuanya saya sadap. Karena kalau Anda memposting di Facebook, ya di media-media sosial lainnya, kalau ketahuan kayak orang suami istri pasti saya panggil. Silakan tanya dengan senior kalian. Saya permalukan di depan orang ramai. Ya, karena saya tidak mau kampus suci ini dikotori oleh akhlak-akhlak yang bejat mahasiswa yang seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon, ya
Tidak ada adik-adik mahasiswa yang bisa merusak kampus ini. Kami ya garda terdepan para dosen akan melihat tingkah laku adik-adik mahasiswa. Jadi mohon maaf untuk adik-adik HKI, nanti jangan heran. 3 bulan kok saya dipanggil khusus oleh Pak Winarno. Akan saya lakukan investigasi. Ya, akan saya lakukan investigasi secara khusus. Nanti kalau adik-adik melanggar, ya pasti sanksinya bisa saja pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, jadi tolong jangan memposting hal-hal yang kayak orang suami istri di luar. Ya, jadi Anda ini masih mahasiswi, masih suci. Beruntunglah jadi mahasiswa. Karena di dunia ini cuma ada 2 maha, maha kuasa dan mahasiswa. Tidak ada maha dosen. Ya, jadi adik-adik memang mulia. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Pak Haji Winarno atas pertanyaan dari teman kita tadi. Ya, cukup panjang dan jelas sekali, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, teman-teman, tidak terasa dari awal tadi kita sudah bincang-bincang dan ngobrol serta diskusi tanya jawab dengan Bapak Haji Winarno. Banyak sekali ilmu yang telah kita dapat dan kita peroleh dari Bapak Haji Winarno. Terkhusus nih untuk teman-teman jurusan AKI, ya nanti akan bertemu langsung dengan Bapak Haji Winarno di kelas, Pak ya. Bagi yang beruntung diajar oleh Bapak Haji Winarno. Oke Bapak, tidak terasa Pak, dari tadi kurang lebih 1 jam kita sudah berbincang-bincang dan diskusi santai. Untuk segmen kali ini kita cukupkan sampai di sini teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya yang luar biasa sekali. Banyak sekali tadi pertanyaan yang benar-benar merasa tertarik gitu Pak, dan penasaran sekali mengenai apa yang ditanyakan. Kepada Bapak Haji Winarno kami ucapkan terima kasih banyak Pak, sudah meluangkan waktunya dan berbagi kepada kami ilmu-ilmu yang tadi Masya Allah luar biasa sekali, yang pastinya ke depan akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, mungkin sampai di sini teman-teman segmen kita dengan Bapak Haji Winarno, MHI CEMET selaku Kepala Satuan Pengawas Internal. Saya selaku pembawa acara mohon maaf kepada teman-teman sekalian dan pada Bapak Haji sendiri, mohon maaf Pak kalau ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.